disajikan dan itu saya kira sudah tidak ada yang bisa challenge kita. Jadi kalau ada yang cerita di luar bilang begini begitu, bilang tadi pembayaran apa tadi di koran lagi saya baca NJOP segala macam, ya itu teknis oleh Pemda bukan kita. Dan juga saya pikir ada baiknya setelah saya juga makin dalami bahwa pemerintah daerah akan dapat 15% dari reklamasi itu, dan itu dari hitungannya nilainya adalah hampir 77,8 triliun rupiah, dan uang itu akan digunakan membantu membangun giant seawall, karena giant seawall itu harus dibangun, karena kalau tidak itu akan menjadi masalah buat Jakarta. Jadi kita nggak bisa itu ngambil resiko terhadap itu. Sedangkan wall pertama atau bendungan pertama itu sudah mulai dibangun sepanjang 20,1 km, karena itu Pak Ridwan yang ikut dalam tim infrastruktur. Jadi itu sudah jalan karena tidak bisa ditunda lagi. Nah, kalau itu ditunda, kebijakan Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mencabut keputusan penghentian sementara proyek 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta mengandung kontroversi. Pasalnya, moratorium yang diterapkan sebelumnya berdasarkan pertimbangan rasional yang matang, namun dicabut begitu saja tanpa alasan konkret. Sekjen Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MASIKI) Ismail Rumadan menyayangkan dan merasa heran atas tindakan Luhut yang terkesan selalu memaksa untuk mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta. KPK perlu memeriksa Menteri Luhut sebab dipertanyakan apa motivasi di balik pencabutan moratorium tersebut. Padahal moratorium belum sampai setahun, ujar Ismail dalam keterangan persnya Minggu, tanggal 8 bulan 10 tahun 2017. Selama ini, kata Ismail, Luhut memang terlihat selalu pro terhadap proyek yang sudah terbukti merusak lingkungan tersebut, sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sampai-sampai, sambung dia, Luhut sempat terlihat bergusar saat Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, hendak menghentikan proyek yang masih simpang siur perizinannya tersebut. Kita mau beri pada yang sama, pada siapa? Jakarta diputuskan punya lahan tambahan. Lalu lahan tambahannya untuk siapa? Di situ pertanyaan mendasarnya. Dan diberikannya pada siapa? Kepres 52 tahun 95 menyatakan eksplisit di pasal 4, wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur. Saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Jadi ketika ada sebuah lahan baru, saya katakan untuk kepentingan publik. Ini nomor satu. Yang kedua yang tidak kalah penting, reklamasi itu sendiri yang sekarang dijalankan beda dengan yang ada di dalam kepres ini. Beda sekali. Kalau Anda lihat bentuknya, di kepres itu ada bentuknya. Yang sekarang berbeda sekali. Jadi, apa yang terjadi? Kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi. Apa dilindunginya? Kita ingin jangan sampai justru muncul banjir. Ini unik. Airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini. Yang kedua, soal lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan justru lebih banyak tersedia bukan lewat reklamasi, tapi lewat rehabilitasi 13 pulau, 13 sungai di Jakarta. Rehabilitasi pantai-pantai di Jakarta. Itu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak. Dan yang tidak kalah penting, begitu kita membangun pulau-pulau di sana, lalu menjadi pemukiman yang mewah, yang pasti memiliki bukan para nelayan yang hadir di sini. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Sampai saat ini, menurut Ismail, Luhut mengeluarkan keputusan tanpa penjelasan rasional kepada masyarakat mengenai pencabutan moratorium pulau reklamasi yang dikeluarkannya. Padahal, moratorium itu dulunya dibuat dengan kesepakatan 4 kementerian, Kemenko Maritim,
KKP, Kementerian LKH, dan Kementerian ATR. Moratorium itu dulu dibuat oleh Bapak Rizal Ramli dengan pertimbangan masalah hukum dan masalah lingkungan akibat kegiatan reklamasi. Jadi itu sudah tepat dan berdasar, tegas Ismail yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional. Masih KICMI menilai Luhut perlu menjelaskan rasionalisasi kebijakannya atau aparat penegak hukum perlu memeriksa motif di belakang manuver yang dilakukan Luhut tersebut. Selain ada Bang Margarito di studio, kita juga mencoba untuk menghubungi pimpinan DPRD yang kabarnya ini Pemprov DKI sudah mengirimkan surat untuk menindaklanjuti membahas mengenai kelanjutan raperda reklamasi. Selamat pagi, di studio bersama kami Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Tri Wisantana. Bang Sani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Bang Sani, Assalamualaikum. Bang? Salam. Sudah? Baik, Bang. Sudah menerima surat Bang dari Pemprov DKI Jakarta mengenai kelanjutan pembahasan raperda reklamasi? Ya, sudah. Apa yang akan ditindaklanjuti Bang dalam waktu kurang dari 1 minggu ini untuk pelantikan Gubernur DKI yang baru? Apakah mungkin akan diselesaikan dalam waktu yang singkat, Bang? Jadi ada 2 hal yang berbeda terkait soal follow up dari surat ini. Yang pertama adalah bahwa DPRD yang punya kewajiban untuk menindaklanjuti semua surat dari pemerintah, apalagi pemerintah pusat. Jadi kami akan menindaklanjutinya dengan membuat rapat pimpinan gabungan. Setiap kali ada masalah krusial, menyangkut hajat hidup orang banyak dan sebagainya, kita biasa membuat mekanisme internal, yaitu rapat pimpinan gabungan. Semua fraksi, komisi kita undang. Tetapi hal kedua yang lainnya yang tidak terkait dengan rapat tersebut adalah bahwa tidak ada perintah atau tekanan dan lain sebagainya yang mengharuskan DPRD menyelesaikan kedua raperda itu sebelum pelantikan gubernur baru. Jadi tidak ada pressure dari eksekutif? Nggak ada, di tulisan di surat itu nggak ada. Oke, hanya surat yang diserahkan kepada DPRD untuk menindaklanjuti raperda yang sempat tertunda, begitu ya, Bang Sani? Tepat, ya. Oke, lantas sebagai pimpinan akan diapakan ini suratnya? Karena kan pimpinan dan anggota bukankah akan fokus ke pelantikan 16 Oktober? Ya, kalau pelantikan kan bukan DPRD, pelantikan kan istana. Sorry, ya artinya pengesahan begitu ya di DPRD ya? Jadi ya kita berjalan seperti apa adanya. Minggu ini bahkan kita juga ada beberapa agenda penting yang kita sedang bahas. Jadi kita akan awali tindak lanjut dari surat gubernur tersebut dengan Rapimkab tadi itu, rapat pimpinan gabungan. Kapan mulainya, Bang? Kalau nggak hari ini, besok pagi. Oke, ya artinya biasanya memakan waktu berapa lama itu setelah Rapimkab dan lain-lainnya? Yang saya ketahui dari pembahasan dua raperda itu kan sudah pernah berjalan beberapa waktu yang lalu, kita terhenti karena ada kasus dan dihentikan oleh Rapimkab juga. Itu untuk satu raperda itu kan sudah selesai di tingkat pembahasan pertama dan mau diputuskan di paripurna, yaitu raperda tentang zonasi pesisir itu kelautan itu. Nah, raperda tentang tata ruang itu yang masih ada tersisa satu atau dua pasal gitu terkait dengan kontribusi tambahan yang 15% kalau nggak salah. Oke. Jadi sebenarnya itu udah tinggal di ujung kedua raperda itu. Oke. Nah berarti kan kalau menghitung waktu sekarang tanggal 10 nih, ya kan? Sedangkan anggaplah Sabtu Minggu weekend seperti itu. Praktis hanya ada Rabu, Kamis, Jumat menjelang pelantikan. Dalam sisa waktu 3 hari ini mungkin kekhawatiran yang akan sudah di ujung raperda ini akan selesai dalam minggu ini, Bang? Ya seperti yang saya sampaikan tadi kan nggak ada tekanan, nggak ada keharusan. Jadi kita ya free aja. Kita akan awali dengan melihat secara keseluruhan dulu penghentian moratorium itu syarat yang 11 atau 13 poin itu kan akan ditinjau dulu. Benar nggak gitu loh sesuai dengan situasi yang ada. Oke, Bang Sani, terlepas ucapan ini ucapan yang perlu dikonfirmasi lagi begitu ya, karena ada bunyian-bunyian gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan dilantik 16 Oktober akan tetap menolak reklamasi di pantai utara Jakarta ini. Nah, apakah ini akan membuang-buang waktu serta biaya juga dari sekian panjang durasi serta biaya yang sudah dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta melaksanakan raperda ini? Pada prinsipnya DPRD itu kan representasi politik dari fraksi-fraksi partai-partai. Sudah barang tentu kan sikap politik itu sangat menentukan. Makanya kita membuat Rapimkab. Yang pertama dulu ada surat seperti ini kita menghentikan.
karena ada kasus, karena ada desakan masyarakat sipil, nelayan dan lain sebagainya, kita anggap bahasan soal raperda itu belum selesai. Yang kedua, kan ada moratorium pelaksanaan reklamasi karena ada 11 syarat yang belum dipenuhi oleh pengembang, oleh pemerintah daerah dan lain sebagainya. Nah sekarang itu katanya sudah dipenuhi menurut surat dari pemerintah pusat. Nah kita kan harus cek itu semua dari perspektif politiknya. Seperti apa kita akan sikapi ini semua. Nah kalau dari perspektif politik itu kan diserahkan ke fraksi-fraksi nantinya, ujungnya keputusannya itu diserahkan di rapat paripurna namanya. Saya kira tidak akan ada hal-hal yang ini lah. Bang, suara dari internal sendiri sejauh ini seperti apa, Bang? Dari internal apa? DPRD, kalau tadi mengatakan suara dari fraksi-fraksi. Ya kalau sayup-sayup sih kedengarannya kan beragam. Minimal ada 2 pendapat besar lah. Dilanjutkan dan yang kedua nanti dulu minimal dikaji sampai gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik. Jadi ada kemungkinan setelah nanti pelantikan dilakukan di istana begitu, DPRD bisa berubah pandangan begitu? Ya kalau itu kan sikap politik masing-masing fraksi aja. Oke. Makanya kita akan benerin dulu nih hari ini atau besok. Oke. Anda maunya apa gitu. Baik. Terima kasih Mas Anin. Dewi Sasana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Selamat pagi, selamat pagi.